Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizatul Rifkiah, mahasiswa PPD Prajabatan, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menganalisis video micro teaching pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di sekolah PPL. Setiap peserta didik memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Sebagai seorang guru, sudah seharusnya kita memfasilitasi dan mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang beragam. Strategi pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu upaya yang dilakukan guru untuk memfasilitasi dan mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik yang beragam, mulai dari modalitas belajar, kesiapan belajar atau readiness, minat dan motivasi, dan juga multiple intelligence peserta didik. Sebelum menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memetakan karakteristik dan juga kebutuhan belajar peserta didik. Dalam hal ini, saya mengambil kelas 1 di SDN Pesantren yang merupakan sekolah PPL saya. Kelas 1 di SDN Pesantren yang memiliki jumlah peserta didik sebanyak 25 tergolong ke dalam 3 kelompok dalam kesiapan belajar atau readiness. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang sudah mahir, kelompok yang kedua adalah kelompok yang sedang berkembang, dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang baru berkembang. Kelompok mahir, dalam kelompok tersebut ada 7 peserta didik yaitu Hauzan, Christian, Bima, Aska, Nabil, Karis, dan juga Azalea. Kelompok 1 ini sudah lancar membaca dan juga menulis. Di kelompok kedua, yaitu kelompok yang sedang berkembang, ada 11 peserta didik yaitu Erlita, Reno, Nadia Aulia, Cahya, Medina, Ramadan, Anissa, Kanaya, Zahra, Aura, dan Keila. Dalam kelompok kedua ini mereka sudah mulai bisa membaca dan menulis, hanya saja dalam membaca masih mengeja kosakata. Di kelompok ketiga, yaitu kelompok yang masih sangat membutuhkan bimbingan, yaitu kelompok yang belum berkembang, ada 7 peserta didik, yaitu Felix, Hafiz, Rifkia, April, Arya, Nadia Nuraini, dan juga Rafa. Di kelompok ini guru harus membimbing secara intens karena peserta didik pada kelompok ini belum bisa membaca dan juga menulis. Berikut ini adalah micro teaching pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di kelas 1 SDN Pesantren, yakni saya mengambil mata pelajaran PPKN dengan unit 4 dengan tema Aku Cinta Lingkungan Sekitar. Berikut ini adalah analisis video micro teaching pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan di kelas 1 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan unit 4 Aku Cinta Lingkungan Sekitar. Kegiatan pertama pendahuluan yang pertama dilakukan oleh guru yaitu memberi salam atau menanyakan keadaan kepada peserta didik. Dengan memberi salam ini, guru bisa menanyakan kabar bagaimana perasaan peserta didik pada hari itu sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Hal ini juga sangat penting untuk dilakukan guru. Sebagai seorang guru harus mengetahui bagaimana kondisi, bagaimana perasaan peserta didik di hari itu. Nah, pada kegiatan pembuka ini bisa dilakukan dengan memberi salam, kemudian menanyakan kabar, dan dengan yel-yel semangat yang bisa meningkatkan motivasi dan juga semangat belajar peserta didik. Yang selanjutnya adalah guru mengecek kehadiran peserta didik, di mana guru melakukan pengecekan kehadiran ini juga untuk mengenal satu persatu peserta didik, kemudian menanyakan bagaimana kondisinya, kemudian agar mengetahui apabila ada peserta didik yang tidak mengikuti pelajaran pada hari itu, mengetahui penyebab dan juga alasannya kenapa. Yang selanjutnya adalah kegiatan memimpin berdoa, kegiatan berdoa bersama yang dilakukan dengan meminta salah satu atau perwakilan dari salah satu peserta didik untuk bisa memimpin berdoa teman-temannya. Memimpin berdoa ini juga melakukan salah satu sikap, bentuk kepemimpinan atau juga bentuk melatih kepercayaan diri peserta didik untuk berbicara di depan teman-temannya.
Nah, sebelum berdoa, guru juga menjelaskan pentingnya pembiasaan berdoa ini ketika melakukan kegiatan pembelajaran untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, meminta perlindungan dan juga meminta agar dimudahkan dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang selanjutnya yaitu setelah melakukan doa bersama, yang kegiatan selanjutnya dilakukan oleh guru yaitu menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional yang saya lakukan yang saya nyanyikan di sini bersama-sama dengan peserta didik adalah lagu Maju Tak Gentar, di mana peserta didik dalam menyanyikan lagu tersebut menyanyikannya dengan semangat, dengan penuh gembira, sehingga memunculkan motivasi dan semangat belajar yang tinggi. Nah, kegiatan pembelajaran yang selanjutnya yaitu guru bertanya tentang pelajaran yang sudah dilakukan oleh peserta didik di pertemuan yang sebelumnya. Nah, dengan cara guru menampilkan tulisan di video di PowerPoint. Nah, salah satu peserta didik atau beberapa peserta didik mencoba untuk membaca tulisan itu untuk melihat bagaimana penguasaan keterampilan membacanya. Untuk memberikan pertanyaan pada pembelajaran sebelumnya ini juga dilakukan oleh saya sebagai asesmen diagnostik untuk melihat dan juga memetakan peserta didik mana saja yang sudah memiliki kemampuan menulis dan juga membaca dengan baik, peserta didik yang memiliki keterampilan membaca menulis yang masih berkembang, dan juga keterampilan peserta didik yang masih harus dibimbing secara intens untuk bisa menguasai keterampilan membaca. Terlihat di sini bahwa peserta didik bergantian maju dan juga membacakan tulisan di slide yang saya tampilkan, yaitu tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa peserta didik yaitu Hauzan sudah bisa membaca dengan lancar, kemudian Nadia Nuraini sudah bisa membaca walaupun masih sedikit mengeja, kemudian Haris juga sudah bisa membaca dengan lancar, sehingga beberapa kesimpulan atau bisa saya dapatkan di sini yaitu kemampuan membaca dari peserta didik yang berbeda-beda. Untuk asesmen diagnostik yang selanjutnya itu ya, yang tadi ketika tadi membaca itu adalah asesmen diagnostik kognitif. Kemudian yang selanjutnya saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik non kognitif dengan cara saya menampilkan beberapa gambar ekspresi di PowerPoint, kemudian peserta didik mengamati dan juga saya menanyakan satu persatu kepada peserta didik bagaimanakah perasaan atau emosi yang tepat dari nomor 1 sampai nomor 5, emosi dari nomor 1 sampai nomor 5 yang sesuai dengan perasaan atau emosi atau perasaan atau yang peserta didik rasakan pada saat kegiatan pembelajaran. Peserta didik secara bergantian memilih emosi atau gambar emosi yang tepat sesuai dengan yang dia rasakan. Di sini Zikir Haris memilih gambar nomor 2 yaitu gambar emotikon dengan hati yang menyatakan kalau dia memang merasakan senang pada pembelajaran saat ini. Kemudian saya menanyakan kepada peserta didik yang lainnya bagaimana perasaan mereka dan juga meminta mereka untuk memilih salah satu dari gambar emotikon yang saya tampilkan. Kedua hal tersebut ketika asesmen diagnostik non-kognitif dan juga asesmen diagnostik kognitif merupakan salah satu cara saya untuk melihat dan memetakan bagaimana karakteristik dan juga motivasi dan juga minat anak belajar pada pagi hari itu. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu langkah pemetaan kesiapan belajar atau readiness. Hal ini saya lakukan untuk mengatur strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti akan saya kelompokkan peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar yang dimiliki. Nah, dalam memetakan kesiapan belajar siswa ini, saya menyajikan teks bacaan. Dalam teks bacaan tersebut, kemudian saya memberikan kesempatan untuk peserta didik membaca teks tersebut. Terdapat beberapa siswa yang sudah lancar membaca tanpa mengeja katanya, tapi masih ada
Beberapa peserta didik juga yang masih mengeja bahkan belum bisa membaca sama sekali kalimat atau teks yang saya sediakan. Nah, terlihat di sini Medina yang masih perlu bimbingan, masih mencoba untuk membaca teks tersebut meski dengan mengeja katanya. Ada juga peserta didik yang sudah lancar dalam membaca dan sangat memiliki kepercayaan diri, yaitu di sini Karis. Yang selanjutnya saya memetakan kelompok tadi, membuat kelompok yang sudah sesuai dengan kesiapan belajarnya ke dalam beberapa 3 kelompok, yaitu kelompok yang sudah mahir, sudah bisa membaca dan menulis dengan lancar, kemudian kelompok yang membutuhkan bimbingan, masih membutuhkan arahan, yaitu kelompok-kelompok yang sudah bisa mulai membaca walaupun dengan mengeja kata. Kemudian kelompok ketiga, kelompok yang masih sangat membutuhkan bimbingan intens, yaitu kelompok yang belum dapat membaca dan menulis sama sekali. Ya, selanjutnya yang saya lakukan adalah kegiatan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan belajar pada hari ini disampaikan agar peserta didik mengetahui bahwa pentingnya untuk belajar atau pentingnya mempelajari materi yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Kemudian memasuki ke kegiatan inti. Dalam kegiatan ini, guru sudah mulai melakukan sintak yang pertama, yaitu orientasi peserta didik pada permasalahan. Dalam sintak tersebut, saya menampilkan gambar di PowerPoint untuk bisa peserta didik perhatikan dan juga amati. Dalam gambar tersebut, yaitu gambar yang saya tampilkan, yaitu kondisi lingkungan sekitar rumah yang bersih, dengan keadaan tempat sampah yang bersih, tersedia tempat sampah, kemudian kondisi lingkungan yang nyaman untuk melakukan aktivitas sehari-hari, di mana terlihat beberapa orang dalam gambar tersebut melakukan aktivitas berjalan pagi. Sintak tersebut saya juga memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya atau yang ingin disampaikan mengenai gambar yang saya tampilkan. Di sini juga melatih keterampilan abad 21 dari peserta didik, yang salah satunya adalah communication. Nah, dalam kegiatan yang pertama, yaitu orientasi peserta didik pada masalah, di sini guru memaparkan penjelasan, peserta didik juga mengamati dan menganalisis gambar yang disediakan oleh guru. Bisa kita lihat pada kegiatan pada video berikut ini. Dengan mengamati dan menganalisis gambar tersebut, siswa juga dibiasakan atau diarahkan untuk berpikir secara kritis, mengkomunikasikan yang sesuai dengan keterampilan abad 21. Yang selanjutnya adalah kegiatan mengamati video pembelajaran lingkungan sehat. Mengamati video untuk peserta didik juga bisa berfungsi untuk bisa menganalisis permasalahan di lingkungan sekitarnya, mengetahui bagaimana lingkungan sekitar rumah yang sehat dan juga lingkungan sekitar rumah yang tidak sehat. Nah, setelah mengamati video pembelajaran tersebut, peserta didik mengkomunikasikan hal-hal yang dia dapat dari video pembelajaran, yaitu bagian-bagian rumah, mulai dari bagian-bagian rumah, dari jendela, atap, pintu, kemudian menceritakan bagaimana menjaga lingkungan rumah agar menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, selama mengamati video tersebut, guru dan peserta didik juga bertanya jawab mengenai hal-hal yang dia dapatkan. Bagian rumah apa, bagaimana cara menulisnya. Berikut video pembelajarannya bisa disaksikan bersama-sama. Nah, dalam mengamati video tersebut di kelas 1 ini terlihat sangat antusias, karena pada dasarnya anak-anak di kelas 1 sangat menyukai media-media pembelajaran yang interaktif dan juga
nyata sehingga bisa mereka lihat dan juga amati secara langsung. Langkah yang selanjutnya yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kegiatan ini dilakukan dengan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok kesiapan belajar yang telah saya petakan di awal tadi. Yang dalam kelas 1 ini terdapat 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok yang sudah lancar dan juga bisa menulis dengan baik, kelompok yang kedua yaitu kelompok yang masih memerlukan arahan dalam menulis dan juga membaca, dan kelompok yang terakhir adalah kelompok yang masih perlu mendapatkan bimbingan secara intens. Nah, ini juga terlihat dengan diferensiasi proses yang saya gunakan ketika saya membimbing tiap-tiap kelompok dengan cara yang berbeda. Kelompok yang pertama yaitu kelompok-kelompok yang sudah mahir, saya hanya memberi motivasi dan juga memberi semangat agar kelompok tersebut bisa mengembangkan kemampuannya menjadi lebih baik lagi. Di kelompok 1 ini sudah bisa untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan LKPD dengan baik. Nah, untuk yang kelompok kedua, saya membimbing kelompok tersebut untuk bisa mengamati dan menganalisis materi pembelajaran yang ada. Adalah kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang masih sangat memerlukan bimbingan yang intens. Diferensiasi proses yang saya lakukan dengan membimbing kelompok tersebut untuk bisa membaca dan menulis dari teks yang saya sediakan untuk kelompok tersebut. Keterampilan yang diasah pada kegiatan ini atau pada tahapan ini yaitu creativity, critical thinking, communication, dan juga collaboration antar peserta didik di satu kelompok. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya, ya dalam video ini terlihat bahwa saya memberikan materi ajar atau bahan ajar yang berbeda sesuai dengan pengelompokan peserta didik dari kesiapan belajarnya. Untuk kelompok 1 saya membagikan materi belajar dengan menyesuaikan kemampuan membaca dan menulis yang sudah mahir. Ini merupakan penerapan diferensiasi konten yang saya lakukan pada pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1. Nah, terlihat dari setiap kelompok sangat antusias untuk mempelajari dan juga menyelesaikan kegiatan dalam LKPD yang telah saya bagikan sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik. Saya membagikan 3 jenis LKPD. Yang pertama adalah membuat cerita untuk kelompok 1 yang sudah mahir membaca dan menulis, membuat cerita berdasarkan gambar yang saya sediakan. Kemudian kelompok yang kedua saya berikan LKPD berupa menulis atau memilih lingkungan rumah yang sehat dan juga lingkungan rumah yang tidak sehat dan menjelaskan ciri-cirinya, bagaimana perbedaannya. Kemudian untuk kelompok yang ketiga yaitu saya memberikan LKPD berupa kegiatan checklist atau memilih lingkungan rumah yang sehat atau lingkungan sekitar yang sehat dan juga lingkungan rumah yang kurang sehat beserta sikap-sikap yang dilakukan untuk menjaga lingkungan rumah yang sehat. Kemudian saya juga menyesuaikan LKPD tersebut dengan beberapa minat peserta didik, yaitu ada yang membuat atau menyusun gambar menjadi lingkungan rumah yang sehat. Di sini terlihat salah satu peserta didik yaitu Karis sangat antusias dan bersemangat ketika menggunting dan juga menempel gambar-gambar untuk dirangkai menjadi sebuah lingkungan rumah yang sehat. Karena dia sesuai dengan minatnya, maka peserta didik tersebut menjadi antusias dan juga semangat untuk melakukan kegiatan tersebut. Berbeda apabila hal yang dipelajari tidak sesuai dengan minatnya, maka peserta didik akan cenderung pasif atau kurang bersemangat dalam melakukan sebuah kegiatan atau tugas yang diberikan oleh guru. Nah, untuk sintak yang selanjutnya itu mengembangkan dan membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini terlihat diferensiasi proses yang saya lakukan, yaitu setiap pembimbingan kelompok dari
kelompok 1 dan juga kelompok 3 saya melakukan pembimbingan yang berbeda antar kelompoknya, menyesuaikan dengan kemampuan dan juga kesiapan dari peserta didik tersebut. Untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Nah, di sini setiap kelompok saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil dari LKPD yang telah dibuat sesuai dengan hasil karya mereka. Sehingga dalam sintak ini terlihat diferensiasi produknya, yaitu perbedaan hasil karya dari setiap peserta didik maupun setiap kelompok. Ada peserta didik yang menyajikan sebuah cerita sesuai dengan gambar yang terdapat dalam kegiatan tersebut. Ada pula peserta didik yang menyajikan hasil karya berupa susunan atau menyusun bagian-bagian dari rumah. Ada juga peserta didik dari kelompok yang menyajikan hasil checklist ke bagian lingkungan rumah atau gambar-gambar lingkungan yang sehat dan tidak sehat, dan juga sikap dalam menjaga lingkungan agar menjadi lingkungan yang sehat. Diferensiasi produk ini saya bebaskan kepada peserta didik akan membuat produk seperti apa atau ingin memilih kegiatan LKPD yang seperti apa sesuai dengan minatnya. Nah, di sini dalam menyajikan hasil karya setiap kelompok yang lain yang tidak menyajikan hasil karyanya memberikan apresiasi dan juga tanggapan dari penampilan atau hasil karya yang telah dibuat oleh kelompok-kelompok yang lain. Pemberian apresiasi tersebut sangat penting karena memberikan motivasi dan juga merasa bahwa peserta didik hasil karyanya dihargai dan diapresiasi oleh orang lain, sehingga kedepannya pasti peserta didik akan merasa memiliki semangat untuk bisa belajar lebih giat lagi, untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, di sini terlihat antara produk yang dibuat oleh peserta didik yang lancar membaca, yaitu di sini Hauzan yang mempresentasikan, dan juga produk yang dibuat oleh peserta didik yang memiliki kesiapan belajar atau kemampuan menulis dan membaca yang masih perlu bimbingan, yaitu Aura dan Hafiz. Berbeda bentuknya dan juga berbeda hasilnya sesuai dengan kesiapan belajarnya. Nah, langkah yang selanjutnya atau sintak yang selanjutnya yaitu menganalisis dan menyajikan proses pemecahan masalah. Peserta didik sesuai dengan kelompok masalah permasalahan yang diberikan sesuai dengan LKPD-nya tadi, menganalisis dan menyajikan proses pemecahan masalah seperti tadi, menulis cerita tentang lingkungan rumah yang sehat, lingkungan rumah yang bersih. Kemudian ada peserta didik yang membuat susunan atau menyusun gambar dari hasil potongan-potongan yang menunjukkan lingkungan rumah yang sehat. Kemudian peserta didik ada kelompok yang menyajikan hasil dari gambar, memilih mana lingkungan sehat dan juga mana lingkungan yang tidak sehat. Guru memberikan apresiasi kepada setiap kelompok karena telah berhasil menyelesaikan permasalahan, telah berhasil menyajikan LKPD dengan baik. Langkah yang selanjutnya yaitu guru memberikan penguatan kepada peserta didik mengenai hasil produk yang telah dibuat, dan juga memberikan penguatan kembali mengenai materi bagian-bagian rumah, lingkungan sekitar rumah, lingkungan rumah yang sehat, dan juga lingkungan rumah yang tidak sehat. Kegiatan yang selanjutnya yaitu peserta didik melakukan evaluasi dengan menyelesaikan lembar evaluasi yang dibagikan oleh guru. Evaluasi yang saya lakukan di sini, yang saya berikan di sini berjumlah 8 soal yang terdiri dari 5 soal pilihan ganda dan juga 3 soal isian. Untuk peserta didik dari kelompok 3 yang belum lancar membaca dan juga menulis, saya memberikan yang lebih intens dengan membacakan soalnya dan juga mengarahkan tulisan yang ingin ditulis oleh peserta didik tersebut. Berbeda dengan kelompok 1 yang sudah tergolong pada kelompok mahir yang sudah lancar membaca dan menulis, saya hanya memberikan
motivasi dan juga semangat untuk bisa menyelesaikan evaluasinya secara mandiri. Di sini terlihat peserta didik mengerjakan soal evaluasinya secara mandiri dengan jujur. Setelah melakukan kegiatan evaluasi, selanjutnya lembar evaluasi, guru bersama dengan peserta didik melakukan ice breaking sebagai salah satu bentuk untuk memotivasi dan juga memberikan semangat kembali kepada peserta didik dalam pembelajaran. Dalam kegiatan ice breaking ini melakukan tepuk semangat, melakukan yel-yel yang memberikan semangat dan juga menarik konsentrasi siswa kembali. Pemberian tepuk-tepuk tersebut berfungsi untuk melatih konsentrasi peserta didik dan juga mengumpulkan atensi peserta didik agar terkumpul dan juga fokus kepada guru yang akan melanjutkan pembelajaran. Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Langkah yang pertama yaitu menemukan manfaat dari pembelajaran. Guru bersama-sama dengan peserta didik menemukan manfaat dari materi atau kegiatan yang sudah dipelajari selama 1 hari tersebut. Setiap peserta didik, saya memberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan manfaat apa saja yang sudah kita dapatkan setelah belajar mengenai materi bagian-bagian rumah dan juga lingkungan sehat, menjaga lingkungan agar bersih dan juga sehat. Sintak yang selanjutnya yaitu peserta didik bersama dengan guru membuat kesimpulan hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan selama 1 hari. Dalam kegiatan ini juga melatih keterampilan abad 21 peserta didik yaitu communication dan juga collaboration bersama dengan peserta didik yang lainnya. Di sini bisa terlihat bahwa peserta didik bersemangat untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan pada hari tersebut, yaitu sudah mengetahui bagian-bagian dari rumah, sudah mengetahui bagaimana lingkungan rumah yang sehat, sudah mengetahui bagaimana cara menjaga lingkungan rumah agar sehat dan juga bersih. Kemudian peserta didik sudah bisa menuliskan bagian-bagian dari rumah. Kegiatan yang selanjutnya, sintak yang selanjutnya itu melakukan refleksi kegiatan dengan cara guru memberikan pertanyaan di guru dan juga menyimpulkan apa saja hal-hal yang dipelajari, kemudian hal-hal yang direfleksikan. Selanjutnya guru memberikan umpan balik kepada peserta didik, menunjukkan dan membenarkan hal-hal yang masih kurang tepat yang dijawab oleh peserta didik, dan juga guru memberikan apresiasi atas pekerjaan dan juga hasil karya yang telah peserta didik buat pada pembelajaran hari itu. Langkah yang selanjutnya yaitu pemberian tindak lanjut berupa remedial dan juga pengayaan. Remedial diberikan kepada peserta didik yang masih belum mampu mengenali dan menuliskan bagian-bagian dari rumah. Dan juga pengayaan diberikan kepada peserta didik yang sudah mampu dengan lancar menuliskan, membaca dan juga menemukan bagian-bagian dari rumah, menjelaskan bagaimana sikap menjaga lingkungan yang agar menjadi lingkungan yang sehat, kemudian menunjukkan bagaimana sikap menjaga lingkungan agar menjadi lingkungan yang sehat. Kemudian pada tahapan ini juga guru memberikan bantuan dengan cara memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk bisa mengenali huruf dan juga bunyinya, menuliskan huruf dengan benar, membaca kosakata dengan benar, dan juga memberikan pengayaan atau remit pengayaan kepada peserta didik yang sudah lancar. Kegiatan penutup yang selanjutnya itu guru menyampaikan pembelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Guru menyampaikan materi selanjutnya agar peserta didik bisa bersiap dan juga mempersiapkan atau belajar sebelum materi yang akan diajarkan. Yang terakhir, kegiatan yang terakhir adalah bersama-sama mengakhiri pembelajaran dengan berdoa.
agar pembelajaran pada pagi hari tersebut mendapatkan manfaat dan juga memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk menerima pembelajaran tersebut. Nah, sekian adalah langkah-langkah atau sintak-sintak yang saya lakukan dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan di kelas 1 SDN Pesantren, yaitu unit 4 dengan tema Aku Cinta Lingkungan Sekitar. Berdasarkan pelaksanaan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di kelas 1 SDN Pesantren tersebut, kesimpulannya adalah saya membagi ketiga kelompok, yaitu kelompok yang belum berkembang, kelompok yang masih berkembang, dan juga kelompok yang sudah berkembang atau sudah mahir. Dari ketiga kelompok tersebut, saya menerapkan aspek diferensiasi proses, produk, dan juga aspek diferensiasi lingkungan belajar. Dalam prosesnya, saya membimbing setiap kelompok sesuai dengan kesiapan belajarnya. Kelompok 1, saya memberikan pembimbingan dengan memberikan motivasi dan juga dorongan untuk bisa menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Kelompok yang kedua, saya memberikan arahan dan juga dukungan bimbingan namun tidak secara intens. Dan kelompok yang ketiga, saya memberikan bimbingan secara intens dan mendalam kepada peserta didik karena belum memiliki keterampilan membaca dan juga menulis. Secara keseluruhan, penerapan pembelajaran berdiferensiasi sangat penting untuk dilaksanakan. Dalam halnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Hal itu juga sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka karena melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan belajar peserta didik. Sekian analisis video pembelajaran berdiferensi yang telah saya lakukan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.